Kau bersamaku, lebih tahu yang terbaik hidup. Warna apa Pak? Hijau. Warna hijau. Sudah. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang kasihmu menyertai langkahmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima
kasih. Tuhan Yesus, kami siap untuk benar-benar akan firman-Mu. Kami mohon Bapak Yakub untuk memberitakan firman. Terima kasih ya Rabbul. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami menyerahkan pada Bapak Yakub. Saya puji Tuhan. Ya, terima kasih. Shalom. Suaranya udah keras ya. Ya, pagi-pagi mesti semangat gitu ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Wawan, Ibu Lydia, dan seluruh jemaat ya. Terima kasih sudah bersedia mengundang saya mengajak dari tim ya tunanetra ya dari Gereja GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Puji Tuhan, saya senang karena perkembangan yang luar biasa walaupun memang melalui pergumulan ya. Akhirnya tempat ini ya Tuhan berikan ya luar biasa. Nah, sebelum ya kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, saya ini ya mengundang teman-teman ya tim dari GKI Mandiri Tunanetra. Monggo Mas Budi, Mas Singge. Terus ada Mbak Ida dan Bu No, mari didampingi. Nah, di sini kita mau akustikan ini ya. Ya, ada gitar, ada cuk sama ada biola ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah hidup kita dalam situasi kondisi yang sulit ya, yang semua orang rasakan ini, dan mari kita tetap semangat ya, mengiring, melayani Tuhan ya, dan biarlah kita selalu rindu kepada pribadinya Tuhan Yesus. Amin. Mungkin suami istri bisa jauh, bisa putus ya, anak-anak juga bisa jauh, bisa meninggalkan keluarga saudara, tapi satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyanyikan dulu pujian Jawa ya, Kangen Gusti. Amung Gusti kang kula sambati, amung Gusti kang kula patosi, mana kula kangen dateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani. Kados siti kang garing kasatan toya, kados ngaten kangene manah kula, tansah angan-antu
dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Gusti sampun ngantos paduka nilar kula, sun pepuji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula. Tansah rumaket dateng paduka, pasrah gesang selaminya, lelati Gusti kanthi tulus lan setya. Amung Gusti kang kula sambati, amung Gusti kang kula patosi, mana kula kangen dateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani, kados siti kang garing kasatan toya, kados ngaten kangene manah kula, tansah angantu-antu dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Gusti sampun ngantos paduka nilar kula, sun pepuji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula, tansah rumaket dateng paduka, pasrah gesang selaminya, lelati Gusti kanthi tulus lan setya. Sing saged monggo. Gusti sampun ngantos paduka nilar kula, sun pepuji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula, tansah
maket dateng patukang pasrah kesang selaminyo lelati Gusti kanthi tulus lan setya lelati Gusti kanthi tulus lan setya lelati Gusti kanthi tulus lan setya. Haleluya. Ya, ini satu lagu lagi, ini lagu bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga jarang mendengar lagu ini. Nanti Mas Budi ganti main pakai biola. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini menilai seorang yang terbatas secara fisik itu ya kadang sepihak ya. Yang kita tahu itu orang yang kekurangan secara fisik itu sukanya minta-minta. Ya. Jadi yang main musik ini Mas Budi sama yang main gitar Mas Singge sama istrinya Mbak Ida itu kita tunanetra. Tapi kita mau memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita juga melayani bukan ala kadarnya atau sekedarnya. Tapi kita mempersiapkan diri dengan baik, kita berlatih, kita membekali diri kita, supaya apa? Orang lain itu diberkati. Jadi, tunanetra itu bukan hanya meminta-minta, tapi melalui hidup orang seperti kami, Tuhan dipermuliakan. Kalau orang buta itu tidak tahu apa-apa. Orang buta itu di Alkitab diceritakan suka meminta-minta. Tapi kami ini orang yang tidak melihat. Apa bedanya? Berbeda. Kami tidak melihat dengan mata, tapi mata hati, mata batin kami dipertajam. Sebuah pujian, sabarnya Tuhan. Tuhan itu sabar terhadap setiap kita, Bapak Ibu. Dia selalu menunggu firman Tuhan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan, menyuruh Tuhan masuk, dan makan bersama Tuhan, maka orang itu akan selamanya bersama dengan Tuhan. Dalam keselamatan, dalam kemuliaan, di surga mulia. Sebuah pujian, sabarnya Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku jalan menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya,
dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Tuhan itu sabar, sekalipun terkadang kita menyusahkan hatinya, kita tidak taat, kita sering menyimpang, kita sering melakukan kesalahan dan dosa. Seperti seorang bapak yang selalu menunggu anaknya kembali. Dan ketika bapak itu melihat anak bungsu itu kembali, dengan hati dan tangan terbuka, dia menyambut dia, mengasihi dia, menerimanya, bahkan memakaikan jubah, memakaikan cincin, memakaikan kasut, bahkan memestakannya. Hati Bapak selalu rindu, menanti, walaupun kadang kita melukainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan sia-siakan kesabaran Tuhan, karena Dia selalu menanti kita dengan rindu. Apakah kita juga rindu terhadap pribadinya? Haleluya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bah. Mari bersama-sama katakanmu, kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus
tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat menyenangkanmu, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Matur nuwun Mas Budi, Mas Singgi, Mbak Ida dan Bu Nok. Terima kasih. Ya, semua alat musik itu kalau mainkan dengan benar indah. Itu bisa dipakai, dikuduskan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kiranya Bapak Ibu Saudara tetap kita ini mau terus belajar, mau terus Bapak Ibu untuk punya punya gairah, keinginan untuk kita ini maju. Orang yang mau maju itu mau belajar dalam segala hal. Tidak hanya mungkin alat musik, memuji Tuhan, tapi di dalam segala bidang. Amin. Puji Tuhan. Saya juga minta doanya ya. Nanti kalau Tuhan kehendaki tahun ini juga, Mas Budi akan dilantik menjadi pendeta muda. Ya, jadi Bapak Ibu, walaupun tadi saya katakan mata boleh tidak melihat, tapi hati itu terang benderang. Ya, dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang berada di dalam Kristus. Hal ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar, untuk merenungkan, untuk meresponi, ya. Karena firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, supaya kita itu dibangun, katakan, di atas dasar, berakar, bertumbuh, lalu berbuah di dalam hidup kita. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose, pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Bapak Ibu yang sudah menemukannya, mohon dibacakan dengan suara keras. Monggo. Kolose pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Iya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di luar Dia, di luar Kristus, semua manusia akan binasa. Oleh karena itu kita bersyukur. Walaupun dulu kita bukan keluarga orang Kristen, orang percaya. Bapak Ibu garis bawahi ya, Kristen itu bukan agama. Bukan identitas kita di KTP. Tapi Kristen itu artinya Kristus kecil. Di mana hidup kita, wajah dan rupa kita, ini terpancar wajah dan rupanya Tuhan. Sehingga orang itu bisa melihat setiap langkah hidup kita, di sana ada Kristus di dalamnya. Jadi kalau orang Kristen hanya sekedar beragama, hanya sebagai identitas, apakah bisa dikatakan dia di luar Kristus?
Saya tidak hendak untuk menghakimi. Tapi barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan binasa. Berarti orang tersebut di luar Kristus. Karena Kristen itu bukan agama, tapi kekristenan itu jalan hidup. Orang yang namanya berjalan kelihatan jejaknya, bekas tapak kakinya. Orang bisa melihat seluruh kelakuan, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Apakah sebagai orang Kristen, kita ini sudah benar-benar mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Atau firman Tuhan itu hanya kita dengar, masuk kuping kiri, bablas ke kuping kanan, ya, tanpa bekas. Sehingga kehidupan orang Kristen banyak menjadi celah, banyak menjadi sandungan, banyak menjadi cemoohan, karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kristus itu adalah kepala dari semua pemerintahan yang ada di dalam dunia ini. Boleh dikatakan seluruh dunia ini ada di dalam kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara juga ada di dalam pemerintahannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara berada di dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Kalau kita berada di dalam kedaulatannya Tuhan, apakah kita ini masih bingung? Apakah kita ini masih ragu? Apakah kita ini masih bimbang? Apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih gelisah? Seperti di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, katanya Tuhan Yesus. Situasi dunia ini Bapak Ibu, jangan mengharap Bapak Ibu ya, akan lebih baik. Mengapa? Karena itu firman Tuhan sudah nubuatkan, sudah katakan, ya, bahwa bumi ini nanti pada akhirnya akan dihancurkan oleh api dan unsur-unsur api. Dunia ini nanti akan menjadi danau atau lautan api. Makanya Bapak Ibu, jangan kita mencintai, kata firman Tuhan, dunia ini dengan segala isinya. Sebab cinta akan dunia ini, ya firman Tuhan katakan, sama dengan permusuhan dengan Allah. Kita memang hidup di dunia, kita butuh makan minum selama kita hidup di dunia. Ya. Tapi ini Bapak Ibu, hati ini jangan sampai melekat ke dunia ini. Kalau hati kita ini sudah melekat ke dunia ini, Bapak Ibu bisa lihat, orang yang sudah kaya, orang yang punya pangkat derajat tinggi, masih nyolong, masih maling, masih korupsi, kurang. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang ya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam hidupnya hanya ada apa? Materi. Hanya ada harta benda. Makanya Bapak Ibu lihatan di media sosial. Orang yang punya gaya hidup hedonisme. Yang suka pamer. Ya, kalau bahasa kerennya itu flexing. Ya toh.
Yang artis-artis atau orang-orang kaya, pejabat-pejabat, wah, ya, menunjukkan pakaiannya, gitu ya. Itu bisa ratusan juta pakaian loh. Sak setel, belum sepatunya. Nanti belum permatanya. Belum nanti ikat pinggangnya. Belum nanti kalau cewek anting-antingnya. Belum nanti kalungnya. Ya, belum nanti ada tasnya. Kalau orang terkenal tasnya itu mereknya Hermes. Kalau kita gemes gitu. Ojo sampai herpes itu penyakit bahaya. Pokoknya mes gitu. Nggak tahu kawinnya berapa terserah. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi jangan pernah kita mengingini hal itu. Sebab cinta akan dunia sekali lagi bermusuhan dengan Allah. Ingat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, setiap kita ini berada di dalam Kristus. Artinya seluruh hidup, seluruh kebutuhan, semua pergumulan, semua masalah persoalan itu ada di dalam Kristus. Jadi Tuhan yang Maha Tahu itu mengetahui secara persis apa yang Bapak Ibu butuhkan. Masa iya Pak Yafet? Itu kata firman, bukan ocehan saya Bapak. Itu kata firman. Mintalah katanya, apa saja yang kamu kehendaki. Kalau firmanku ada di dalam kamu, mintalah. Ya. Jadi kalau firman Tuhan, hidup kita ini ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman, artinya sesuai dengan kehendaknya, apa yang Bapak Ibu minta akan dipenuhi. Apakah itu seketika? Belum tentu. Apakah itu perlu waktu? Iya. Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Ya, kalau orang itu mudah mendapatkan, apalagi yang gratis-gratis, suka tidak menghargai, suka meremehkan, suka sembarangan. Tapi sesuatu yang diperoleh melalui perjuangan, melalui doa, melalui air mata, melalui tantangan, tekanan, aniaya. Wow, hasilnya luar biasa. Seperti tempat ini bukan? Iya enggak Bapak Pendeta Wawan dan Ibu Lydia? Ini kan hasil dari pergumulan panjang kan. Pak Wawan selalu ya kepada saya dan kepada teman-teman hamba Tuhan mohon didoakan. Dan akhirnya ya dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan air mata, dengan perjuangan. Ya, katanya perjuangan itu tidak akan pernah mengingkari hasil. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Nah, berada di dalam Kristus itu berarti kita berada yang pertama dalam pengharapan. Dulu waktu zamannya Holocaust, ini kisah di beberapa puluh tahun yang lalu, ya, masih di abad ini, ya, itu ada yang namanya bangsa pilihan Allah terbuang. Dan ada juga ya, bangsa lain yang begitu bencinya luar biasa. Padahal dia juga anak seorang pendeta. Tapi dia salah di dalam menginterpretasikan firman Tuhan. Hatinya marah terhadap bangsa ini. Seolah-olah apakah hanya bangsa ini yang dipilih Allah. Itu kata firman. Kita semua ini dicangkokkan.
Tentunya Bapak Ibu Saudara tahu bangsa itu adalah bangsa Israel. Di kamp konsentrasi, dibunuh secara pelan-pelan. Pakai apa Bapak Ibu? Ya, di suhu ruangan itu Bapak Ibu, selain dipanaskan di situ itu juga pakai yang namanya gas beracun. Sehingga semua orang itu secara pelan-pelan akan mati. Tapi ada seseorang yang lolos. Walaupun tekanan berat, walaupun penderitaan, walaupun menghadapi ajal. Mengapa orang ini masih bisa bertahan? Karena dia punya pengharapan. Bahwa suatu kelak dia akan kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yaitu tanah Israel. Nah, tahun 2020 ya, bulan Februari awal itu saya dan Pak Wawan ini diberi kesempatan untuk pergi ke Israel. Gratis, tis. Semua dibayari, disangoni lagi. Enak kan jadi hamba Tuhan? Iya. Tanya itu Pak Wawan. Ya. Jadi sudah diberangkatkan ke sana, disangoni lagi. Dan kita diberi kesempatan untuk menginjakkan tanah perjanjian seperti yang diceritakan di Alkitab. Itu anugerah Tuhan. Ya. Kalau punya kesempatan, kenapa tidak? Ya kan? Kalau punya kesempatan, ya. Kalau saya mungkin Pak Wawan ya diberi kesempatan lagi, mau kan? Ya mau, Bu Lydia juga mau. Kita juga mau. Di sana aman loh Bapak Ibu. Katanya ada bom, ada apa, perang. Enggak itu. Ya, aman di sana. Ya. Di sana juga itu orang itu enggak membicarakan masalah agama. Karena perang itu masalah politik. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan tadi. Orang bisa bertahan dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam tekanan, bahkan di ujung maut ketika dia memiliki pengharapan. Maka kesempatan itu masih ada. Kita akan baca di dalam Amsal, pasal yang ke-10 ayat 28. Monggo, yang lain dipersilakan, supaya berkatnya merata. Mari, Amsal pasal 10 ayat 28. Pasal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah, harapan orang benar, walaupun dia ditekan, dianiaya, disiksa, disakiti, menderita, kekurangan, mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya, ketika dia punya harapan, harapannya itu akan mendatangkan sukacita. Bahkan firman Tuhan katakan, sukacita dari Tuhan itu kekuatanku, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pengharapan, hidup kurang nggak masalah. Bapak Ibu mengalami sakit penyakit nggak masalah. Kita tetap berdoa. Kalau Tuhan izinkan sembuh dapat mujizat, haleluya. Kalau masih harus diuji, bertahanlah. Syukuri. Dalam kekurangan, terima dengan senang hati. Sebab Tuhan itu lebih daripada cukup. Lihat. Karena manusia itu katanya orang tua kita, kanggonan sifat kurang. Wis duwe siji kurang loro. Duwe loro kurang papat. Terus kurang. Itu sifatnya manusia. Makanya Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu susah itu, biro, saulan,
sak tahun? Enggak, cuma sehari. Tapi manusia akan mikir, oh piye kok nasibku, anakku, keluargaku. Seminggu durung kelakon wis dipikir, saulan sing adoh waduh wis mumet, setahun sing durung kelakon tambah maneh. Ketar-ketir, kuatir. Manusia. Firman Tuhan ajarkan sesuatu yang sederhana dan praktis. Kesusahan sehari cukup katanya. Untuk sehari. Besok ada kesusahannya lagi. Ya udah. Kalau hidup kita ini di dalam Kristus. Berarti langkah kita, pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, keputusan kita, apa yang akan kita ambil, semuanya ada di dalam Kristus. Karena itu jangan pernah keluar. Karena kalau Bapak Ibu keluar makanya khawatir, cemas, dan sebagainya. Bahkan banyak orang tidak sedikit yang menghadapi kenyataan ini sampai bunuh diri. Karena tidak mampu menghadapi masa depan hidupnya. Hari esoknya tidak pasti, sehingga semuanya gelap gulita. Saya kayak Mas Budi, Mas Singgi, Mbak Ida, mungkin gelap gulita. Tapi ini kan cuma mata jasmani, tapi mata hati ini terang benderang. Sehingga kami tidak mau, sudah tidak kelihatan, lalu nyemplung jurang, tidak mau. Itu namanya kebodohan. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya pengharapan itu ya, hidupnya akan bersuka cita. Loh kok iso sih? Masa sih? Kok saya melihat itu loh, Bapak Ibu itu kok seneng ae, kayak randhe utang gitu. Ya sok ngerti wong liya itu apa nek duwe utang te dibayari. Ya ora, nek wong Jawa malah digunem, mlayu mrono mrene iki lho utange akeh. Ora mampu bayar, apa meneh utange ning bank titil, bendina dititili sampai gripis entek. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang ada di dalam Kristus yang memiliki pengharapan, hidupnya sukacita. Ya, haleluya, kepepet-pepet, kebentus-bentus, piye itu besok, haleluya, lututnya ditekuk Tuhan, aku percaya ada burung gagak, ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Enggak tahu caranya Tuhan. Katanya orang Jawa, mak bedunduk, ujuk-ujuk, ya, mak gedebuk, gitu. Haleluya, sak kresek. Wah, apa meneh. Senang tenan. Teman saya itu katanya itu loh enggak punya uang. Dia itu sama istrinya naik motor. Istrinya melihat ada beberapa uang lembar itu terbang. Nah dari mana uang ini kok bisa terbang? Uangnya siapa yang sing kakek duit langsung di keburna gitu ya. Ya, ada berapa gitu, tapi dia dapat 200.000. Wah, puji Tuhan enggak? Itu caranya Tuhan loh Bapak Ibu. Kelihatannya mungkin ya cuma 2 lembar 100-an. Tapi itu bagi orang yang butuh dan memerlukan saat itu besar nilainya. Jadi Bapak Ibu syukuri. Siapa tahu nampu moro-moro gitu ada ya tukang pos gak ngerti atau tukang paket ngirim. Duduk barang tapi ternyata duit. Gak ada yang mustahil. Apapun itu bisa ya dibuat Tuhan mungkin. Mungkin benar-benar mungkin. Ya. Saya ini kan juga, ya anak saya yang kecil itu kan sudah semester akhir, kuliah di Solo namanya Irene. Itu. Wah ini harus dibayar karena dia persiapan untuk skripsi.
sama uang kos. Ada ya orang yang sudah kenal saya lah gitu. Telepon Pak Yafet, minta tolong itu nomor rekeningnya kampusnya. Saya mau nomornya itu, apa induknya. Nah, mau dibayari 5,5 juta. Ya puji Tuhan. Uang kosnya setengah tahun 3,5 juta. Sudah berapa? 9 juta. Kan luar biasa. Kalau dipikir ya mumet. Wong hamba Tuhan tanya Pak Wawan. Gajineku kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Jangkep wis. Mbak tahu ngitungnya pakai apa gitu. Ya bendino itu gak ono ceritane. Oh Pak Wawan tuh gak mangan sampai pirang-pirang dino. Paling ya mergo poso. Niat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Kristus, orang yang punya pengharapan, yang bersukacita sekalipun mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Tapi justru itu menjadi sebuah ucapan syukur dari hati kita. Tuhan itu loh pelihara. Hari lepas hari sampai hari ini. Itu kalau bukan karena Tuhan siapa enggak. Tapi harapan orang fasik, sia-sia. Siapa sih orang fasik? Katanya di dalam Mazmur pasal 1 itu. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu sebetulnya orang yang tahu Tuhan. Cuma kenal Tuhan, tapi tidak melakukan firman-Nya. Firman itu cuma digawe, ya, nek Alkitab dulu bantal nek turu, supaya gak ngipi sing elek-elek, supaya nek ngantuke ra iso turu-turu, di mbek bantalan Alkitab iso angler. Jadi koyok jimat firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang fasik itu orang yang tahu tapi tidak melakukan. Harapannya sia-sia. Walaupun dia pinter, walaupun dia mampu, walaupun dia punya banyak ilmu, skill. Tapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat kepada firman, sia-sia. Kalau hidup Bapak Ibu tidak mau sia-sia, jadilah orang benar. Jadilah orang yang hidup di dalam Kristus. Pendamelane menopo kemawon, penggaweane apa saja, tidak masalah. Asal nggak ngutil, nggak nyolong, nggak ngemplang, nggak bujui, nggak korupsi, nggak maling. Ya. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dengan segenap hati itu halal di hadapan Tuhan. Tapi ya Bapak Ibu, oh halal menjual diri berarti halal ya enggak. Ya Bapak Ibu ya enggak ya. Pokoknya yang sesuai dengan firman Tuhan tidak ada masalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita akan baca dulu ya, di dalam tadi Kolose 2, kita baca ayat 28 dulu. Masih ya. Berada di dalam Kristus berarti orang itu punya pengharapan. Dibaca dulu. Kolose 2 ayat 28-nya saja. Monggo. Dibacakan. Nggak ada ya? Oh berarti yang pasal 1. I'm sorry. Kalau pasal 1 sampai 29 ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap malam kami nasihati
Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan itulah yang kuusahakan dan kupergulungkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oh, haleluya. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Yang saya maksud keliru berarti 2 Korintus 1 ayat 28. Ya. Monggo, yuk yang lain. Ya. 28. Oh, saya tahu. Ya udah. Nanti. Apalah Kristus itu pengharapan kita. Oke. Ya, kita lanjut aja yang lain dulu. Nyantol ngene iki meleset. Haleluya. Itu manusia, sifat alami manusia. Ya, lali. Pokoknya yang penting gak lali mbek Gusti. Haleluya. Yang kedua, ya, berada di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, selalu ada ya. Apakah tidak pernah? Tidak, Pak Yafet. Tapi itu firman Tuhan loh. Kita baca dari 2 Korintus tadi, pasal 1, ya, ayat 19 dan 20. Ayat 2 Korintus pasal 1 ayat 19 dan 20. Monggo dibacakan. 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam ya hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya, bukan semua janji Allah. Terhadap bagi ya. Ulang yang ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Sebab Kristus adalah ya bagi janji Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang ada di dalam Kristus itu selalu ada ya. Tapi di luar Kristus ada tidak. Sebab apa? Dia tidak percaya kepada anak Allah. Kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berbahagia Bapak Ibu. Makanya di dalam Injil Matius pasal 25, tentang penghakiman terakhir, Tuhan itu mengelompokkan 2 bagian manusia. Yang sebelah kiri digambarkan kambing. Yang sebelah kanan digambarkan domba. Yang domba dikatakan berbahagialah. Sebab apa? Allah telah menyediakan sebelum dunia dijadikan supaya kita yang percaya itu menerima surga, kekekalan, kemuliaan, kebahagiaan. Tapi yang di sebelah kiri dikatakan terkutuk. Sebab dia tidak percaya. Tuhan gambarkan, ketika aku sakit engkau menjenguk. Ketika aku lapar engkau memberi makan. Ketika aku haus engkau memberi minum. Ketika aku telanjang engkau memberi pakaian. Ketika aku dalam penjara engkau melawat. Kapan Tuhan aku melakukannya? Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah satu seorang ya dari muridku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata firman Tuhan. Itu terdapat di dalam Injil Matius pasal 25. Bapak Ibu bisa mulai baca ayat 37 sampai selanjutnya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berada di dalam Kristus itu artinya kita berada di dalam janjinya Allah, janjinya Bapa, dan di dalamnya hanya ada ya. Artinya Allah menerima seluruh kekurangan kelemahan kita seperti anak bungsu yang terhilang, yang pulang kembali diterima. Dipersilahkan. Tidak lagi diungkit kesalahannya. Allah itu kalau mengampuni sekali, ya sudah selesai. Ya bayar lunas di atas kayu salib, tapi nek menungso, ya wis tak sepuro, lambene tok. Tapi atine sik bedodok, sik mangkel, ya. Nek ning ngarepe, nggih, monggo, ya mari. Oh, nek ning mburi, kan ya, kapan aku duwe kesempatan kan ya. Gitu. Itu menungso. Pura-pura kadang memberi pengampunan. Gak tulus. Kalau Allah sekali mengampuni, selesai. Firman Tuhan katakan, sudah selesai. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai di atas kayu salib. Kita ini harus seperti Yesus. Orang yang ada di dalam Kristus harus memiliki sifat karakter seperti Yesus. Kalau sudah mengampuni, ya semua dilupakan, dihapus dengan darah Yesus. Sudah tidak ada lagi, ya, bekasnya sudah tidak ada lagi. Sudah kembali putih, sudah kembali bersih oleh karena darah Yesus. Bukan karena omongannya kita, kemauannya kita. Tidak cukup. Harus dengan darah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang yang berada di dalam Kristus, berada di dalam janji Allah, dan itu ya dan amin. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang berada di dalam Kristus, Kristus tadi dikatakan kepala dari pemerintahan. Apakah Allah itu membiarkan kita tetap berada di dalam dosa, masih bergelimang dosa, kesalahan? Tentunya tidak. Allah itu bukan manusia, kata firman Tuhan. Ya. Kita membaca dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Mari dibaca ya yang lainnya. Monggo, supaya dapat berkat semuanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ayat yang sangat terkenal. Hafalan anak sekolah minggu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita. Saya tanya, walaupun mungkin wajahnya sudah wajah lama, tapi hidupnya selalu baru di dalam Kristus. Amin. Tidak apa-apa, fisik ini kan memang mau menua. Mau diteploki bagaimanapun, dioperasi, pakai susuk, pakai yang namanya apa itu, ya, macam-macam itu, tetap ya manusia itu kodrat alami. Nek tua yo keriputan gitu, kulitnya wis gak kenceng meneh kaya isek gadis gitu. Ya jadi kalau ibu-ibu yang sudah usia atau mbah-mbah, jangan pingin koyok gadis lagi kenceng kayak gitu. Gak mungkin. Mustahil bin mustajab. Ya udahlah kita terima itu kenyataan kok ya. Kita kan gak mau tahu hidup 1000 tahun katanya lagu gitu. Mau hidup 1000 tahun. Wong
Oh, belum 100 tahun aja, aduh, sudah susah minta ampun. Selain diri sendiri susah, nyusahkan keluarga, anak-anak, saudara, aduh, banyak orang. Ya, kalau Tuhan sudah waktunya panggil, ya monggo kerso Gusti, kula abdi paduka, gitu loh. Ya, aja marah, aku nggak mau mati, nggak mau mati. Padahal orang sing nggak gelem mati, nah mati ini cepet gitu. Loh iya loh, firman Tuhan katakan loh, kata, barang siapa kehilangan nyawa akan mendapat kembali, tapi orang yang takut mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan. Serahkan saja sudah hidup kita. Jalani hidup ini dengan santai, dengan nikmat, dengan senang bersama dengan Tuhan. Makan tempe penyet, wah iki larang regane. Tempe penyet ning omah iso lho. Sakjane wong-wong gaya karena apa? Ya itu gaya konsumerisme itu tadi. Gaya hidup, lifestyle kata. Wong cuma mangan tempe dipenyet di warung, terus di posting, wah tempe penyet. Oke, tunggalih ning omah. Murah meriah. Tapi pengen ketok di restoran, alah restoran itu apik bangunane. Wong cuma mangane tempe penyet. Kayak stik yang lembu dari Jepang itu ya, katanya itu. Seporsi aja bisa di atas ya 10 juta apa gitu. Yang kalau dimut katanya lumer kata gitu. Kayak coklat. Seperti itu. Jadi mau nggak usah kepencut gitu loh. Mangan itu kan cuma apa toh? Ya, enaknya kan cuma ndek ini. Mari ning kene padha ae, diublek-ublek padha. Dari situ ya gitu. Ya jadi Bapak Ibu, ya. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ini ciptaan baru. Manusia baru, manusia yang telah ditebus, manusia yang telah dipulihkan. Manusia yang sudah dibuang segala unsur-unsur lamanya. Dan mengenakan Kristus yang hidup. Sehingga seluruh pikiran, perkataan, perbuatan kita tercermin di dalamnya. Ya, Bapak Ibu. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Artinya namanya orang berlalu itu kan sudah ditinggalkan. Toh. Nanti kalau sudah jauh, sudah kelihatan lagi, sudah hilang. Jadi jangan digondeli hidup yang lama. Disenangi, itu dosa. Itu membawa kita kepada penghukuman api kekal. Kenapa harus disayangi? Enggak. Kalau sudah komitmen ngambil keputusan, mengikut Yesus, ikuti terus jejaknya. Tetap berada di dalam pimpinan tuntunannya. Sampai garis finish hidup kita. Kita mengakhiri, Tuhan ini hambamu. Lalu Tuhan katakan, hai hambaku yang baik, sabaslah. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bukankah itu yang kita ingin dengar? Kita akhiri hidup kita dengan manis, dengan indah. Walaupun mungkin di dalam pembaringan. Bapak Ibu, cara mati itu kan berbeda-beda. Ya toh? Tapi semua pasti mati. Ada orang mati meledak kayak pesawat Adam Air dulu. Hilang tuh. MH berapa itu? 417 lah berapa. Yang punyanya Malaysia itu. Hilang itu ratusan orang nggak ketemu. Padahal negara canggih pun nggak bisa nemok. Teknologinya canggih Amerika dan sebagainya. Nggak ketemu tuh. Hilang di mana entah. Nggak tahu di benua mana, di planet mana nggak tahu. Gitu. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kalau kita bisa mengakhiri pertandingan iman. Hidup kita di garis akhir dengan baik. Ya, walaupun kita berjalan kemana, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Dan kita meninggal dengan tenang. Di tengah keluarga, istri, suami, anak-anak, kerabat. Puji Tuhan. Ya, kalau kena gempa bumi, kebakaran, kenyut, dan sebagainya.
Nggak tahu kemana. Udah rusak jasadnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, barang siapa ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru dari mana? Dari surga. Nanti kita mengenakan manusia baru, manusia kemuliaan. Manusia yang tidak lagi dapat terkontaminasi dengan dosa. Kita hidup sama seperti Kristus hidup, katanya firman Tuhan. Ya, jadi berbahagialah loh Bapak Ibu. Jadi 3 hal, orang yang berada di dalam Kristus, hidupnya penuh dengan pengharapan. Dan pengharapannya mendatangkan sukacita. Yang kedua, orang yang berada di dalam Kristus, dia memiliki jaminan di dalam Allah. Sebab di dalam Kristus hanya ada ya akan janji Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau dikatakan ya, kita menerima janjinya Allah. Berada dalam Kristus, jangan pernah tinggalkan dia. Yang terakhir, orang yang berada di dalam Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru yang sesuai dengan unsur-unsur surga. Bukan dunia ini lagi unsurnya. Bukan seperti tanah, daging tulang gitu. Jadi kita ini dari debu tanah kembali. Tapi manusia baru itu unsurnya semuanya dari surga. Kemuliaan. Ya, sehingga kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena kita mau hidup bersama Kristus, bersama Allah, sama Bapa di surga. Bagaimana kalau tidak memakai manusia yang sudah dimuliakan, disucikan, dikuduskan? Tidak mungkin. Oleh karena itu, tetaplah berada di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ayo kita terus hidup berada di dalam Kristus. Jangan pernah punya keinginan walaupun cuma setitik untuk keluar dari Kristus. Karena Bapak Ibu pasti akan celaka dan akan binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Oke, saya panggil untuk pemain musik. Kita akan nyanyikan lagu ini nanti pakai kunci E ya. E. Kalau yang sudah bisa, kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Dan kita akan sembah Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku,
ku cintakan selamanya. Kita pujikan dengan segenap hati kita dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun murah, tentang Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai dan kesempatan baru, setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tentang Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan, katakan kembali sekali Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Kita akan pujikan kembali dari awal dengan segenap hati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan baru, setiap musim kehidupan. Waktu berkuat maupun lemah, tentang Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan dari Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cintakan kembali. Dari Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta kembali dengan segenap hati selamanya. Angkat tanganku, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya.
karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cintakan setiap hati, ya rapasan kata rapase, hingga rapase. Haleluya, sembah, sembah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau selalu ada bersama kami selamanya. Hadir, jamur, jamur, jamur. Lawat, 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 lawat umatmu. Sikirilah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada, Engkau hadir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini mari jadikan komitmen kita, janji kita akan hilang karena kasih-Nya ku selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Sekali lembut-lembut selamanya Yesus. Ini komitmen kami. Haleluya, tak akan hilang karena kasih-Nya ku selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Kami mencintai-Mu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Sebab hanya di dalam-Mu kami temukan kepastian. Kami temukan jawaban. Kami temukan pertolongan. Kami temukan perlindungan. Kami temukan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Engkau telah membekali dan melawat seluruh umat-Mu di GBDI Mahanaim Kepanjen ini. Bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Wawan Handoyo dan juga Handoko bersama dengan istri dan putrinya. Bersama seluruh jemaat, walaupun banyak yang tidak hadir, Kau tetap melawat, tetap mengiring, tetap menyertai. Berkati seluruh pengurus diaken yang ada. Berkati tempat ini menjadi kemuliaan, menjadi tempat yang akan dirindukan, di mana banyak orang akan datang dan akan diselamatkan dan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Terang-Mu ada di sini. Hadirat-Mu ada di sini. Kemuliaan-Mu ada di sini. Nama-Mu ditegakkan di sini. Terima kasih. Berkati sekali lagi proses pembangunan di GBDI Mahanaim ini. Bahkan ulurkan tangan-tangan yang peduli. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, untuk memberkati sehingga tempat ini tidak hanya secara fisik diberkati, tapi seluruh anggota jemaat, sebab merekalah gereja yang sesungguhnya, organisme. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kami terus mau hidup di dalam Kristus. Sebab jaminan pasti akan kami terima. Mulai saat ini sampai selama-lama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Engkau akan melanjutkan, ya Allah Roh Kudus. Meneruskan kebenaran ini. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Allah. Dipersilakan duduk sebelum saya kembalikan kepada hambanya atau kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Pendeta Wawan, Ibu Lydia, semua jemaat yang sudah menerima saya bersama tim JKI Mandiri Tunanetra. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kiranya sampai Tuhan datang, kita terus bekerja bersama di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.